Technical View pound sterling 30 Maret 2020 per jam 15:51 waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.2465 dan low di area 1.2315. Sementara running price kini bertahan kurang lebih di area 1.2399. Oke, setelah pembukaan di 1.2401 nampaknya dia sempat mengalami kenaikan namun kemudian tergelincir. Kali ini kita akan lihat potensi-potensi yang akan menggerakkan kurang lebih dari segi fundamental. Di sore hari ini adalah mortgage approval yang ternyata dirilis cukup baik di atas ekspektasi pasar, 68.206 atau 68.206K. Ternyata mortgage approval di angka 73.546K. Consumer credit relatif kurang bagus, berada di angka 0.9 billion pound sterling, sementara ekspektasi berada di 1.1. Untuk selanjutnya, kalau Anda lihat dari pergerakan beberapa hari terakhir ya, di sini area bullish candle 1, 2, 3, 4 sudah terjadi. Sayangnya kemarin tidak berhasil menembus area 61.8%, 1.2516 karena kemarin kenaikan terhenti di 1.2483. Nah, hingga sore hari ini kurang lebih kenaikan pun masih tertahan di 1.2465. Kita akan melihat potensi ini apakah akan melanjutkan kenaikan atau tidak. Karena kalau misalkan dilihat dari tren kenaikan ini masih jelas akan mengalami kenaikan. Tapi dengan gap yang terjadi tadi pagi, saya rasa mungkin saja kenaikan hanya berkisar untuk menutupi areal gap. Nah, kalaupun penurunan, sayangnya kita belum menemukan bearish reversal yang disinyalkan dari price action ataupun candlestick. So untuk kali ini kita akan melihat potensinya mana yang akan terlebih dahulu dicapai, apakah area 1.2305 atau 1.2516. Kalaupun misalkan area 1.2305 ditembus ataupun disentuh, saya rasa dengan area selisih 15 poin saja dari area terendah ini masih bisa terjadi area penurunan. Dan kemungkinan potensinya ada di area 1.2200. Tapi di grafik H4 saya melihat kondisi yang berbeda di mana potensi kenaikan masih cenderung bisa terjadi. Di sini Anda bisa lihat area garis resisten yang sempat kita gunakan dalam beberapa hari terakhir masih menaungi dan potensinya adalah seperti demikian. Dan di sini juga saya masih menggunakan beberapa area historical price yang saya sortir dengan warna merah, lalu kemudian dengan Fibonacci retracement. Sehingga kemungkinan potensinya, kalaupun ada penurunan, saya asumsikan dia adalah terkoreksi sebelum akhirnya mengalami kenaikan kembali. Itu pun dengan beberapa catatan. Jika dilihat dari garis biru ini, sebetulnya area yang paling ideal adalah di area 50% retracement yaitu 1.1960, tapi jarak untuk ke arah sana terlampau jauh. So, dengan demikian, dengan mudahnya area historical path yang akan mewakili kurang lebih di area low tanggal 13 Maret yang lalu, yaitu di area 1.2261, itu menjadi area yang sangat-sangat baik jika pun terjadi koreksi. Namun kali ini, menurut saya area ini hanya sedikit lagi tersentuh dari area yang sempat saya nantikan, yaitu 1.2297 ataupun 2308. Karena area terendahnya hanya mencatat 1.2315 saja. So, silakan lakukan buy on dip di area 1.2308 ataupun 1.2315 jika nanti ada kemunculan kembali, maka kemungkinan target yang akan diraih adalah 1.2358 dan target kedua adalah 1.2415. Sebelum akhirnya dia mencari tenaga ataupun reason alasan untuk mencapai 1.2480. Atau mungkin saja hari ini akan memberikan sinyalmen price action berupa bearish candle sehingga esok hari kita akan mendapatkan pola bearish reversal. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 30 Maret 2020 per jam 15:56 waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.1142 dan area low 1.1058, sementara area running price kini berada di 1.1080. Hampir mirip dengan apa yang terjadi dengan compatriot pound sterling, di mana posisi candle 4 atau 5 hari terakhir justru ini mengalami kenaikan yang sangat bertubi-tubi dan kembali terjegal mendekati atau menjelang area 61.8.
kita masih melihat potensi 50% Fibonacci retracement juga masih menaungi, dan sementara waktu ini masih belum memberikan sinyalmen bahwa dia akan terjadi bearish reversal. Meskipun kalau kita lihat areal pembukaan pagi ini kurang lebih di 1.1108, kita compare dengan apa yang terjadi di hari Jumat, itu mengalami gap down hanya 30 poin saja. Tapi areal kenaikan hari ini yang tercatat 1.1142 kurang lebih sudah mewakili areal gap yang terjadi pagi ini. So, apakah ini akan terjadi penurunan? Itu yang kita nantikan. Kalau misalkan dia ternyata berhasil ditutup dengan candle bearish, maka kita mungkin saja esok hari masih bisa melihat bearish reversal untuk terkondisikan. Tapi untuk saat ini, saya masih belum melihat karena di tanggal 27 Maret yang lalu atau di akhir pekan lalu justru menunjukkan pola bullish candle. So, range kemungkinan berpotensi akan menguji area 50% di area 1.1064 dan juga 61.8 sebagai area resisten di 1.1166. Seperti apa yang sempat saya berikan kurang lebih di channel YouTube Agronet Futures Official di pagi atau siang hari tadi, kurang lebih areal yang saya nantikan adalah di 1.1025 ataupun 1.1038. Kurang lebih areal tersebut bisa terlihat dari areal grafik H4, di mana areal historical price di tanggal 18 Maret sempat mencapai areal tertinggi 1.1045. Itu sebabnya areal tersebut mungkin saja menjadi areal yang cukup baik dan cukup layak untuk menjadi areal rebound saat dia terkoreksi. Nah, kemudian saya juga menggunakan Fibonacci retracement seperti ini dengan area tinggi 1.1145 dan terendah 1.0635, saya mendapati areal 23.6% itu di areal 1.1025. Inilah areal yang menurut saya sangat dekat dan relatif dekat untuk menjadi areal buy on dip kita. Sementara itu areal 38.2% di 1.0950 pun sebetulnya itu juga menjadi areal yang sangat baik. Tapi perhatikan, areal 38.2% kini berhimpitan dengan areal garis trendline yang kita buat di pekan lalu. Dan jika ini dikunci ataupun diuji, ini masih merupakan area yang cukup baik untuk melakukan area buy. So, idealnya area buy on dip Anda kurang lebih di antara 1.0950 sampai 1.1025. Cukup jauh ya, kurang lebih 70 poin range-nya, tapi menurut saya it's okay. Nah, tinggal selanjutnya apakah dia akan terjadi penurunan atau tidak. Yang harus diwaspadai adalah kalau sampai dia tembus 1.0950-nya, maka kemudian areal bullish trend untuk Euro USD akan buyar dan tergantikan dengan bearish reversal, dan mungkin saja di grafik daily-nya akan membentuk potensial bearish engulfing ataupun bearish harami. Kalau misalkan Anda lihat dan bertanya-tanya ini garis apa? Ternyata ini adalah garis yang pernah kita buat kala Euro masih berada di area ketinggian dan susah untuk mengalami penurunan. Dan di sini pertama kalinya dia tembus. Dan ternyata garis ini kalau kita perhatikan ini juga akan menjadi area resisten. So, kalau ada perhatikan, misalkan pun hari ini dia mengalami kenaikan sampai let's say 1.1258, ini adalah sinyalmen yang harus kita waspadai karena kemungkinannya kalau kita lihat seperti ini, potensinya adalah mirip dengan apa yang kita sebut rising wedge. Artinya, dia mengalami kenaikan seperti ini tapi dalam jalur penurunan, sehingga kemungkinan potensi kenaikan pun akan relatif terbatas di 1.1250, lalu kemudian dia akan kembali terjun atau menguji areal supportnya. So, untuk hari ini silakan lakukan buy on dip di area 1.1025 sampai 1.1038 dengan target pertama pantulan kurang lebih di area 1.1088 dan juga target kedua di area 1.1145. Stop loss adalah di area 1.0950. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.